Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita banggakan imam tetap Musholla Antara Ustadz Yasin, ya. Senantiasa Allah berikan mudah-mudahan kesehatan pada beliau sehingga terus bisa memimpin jamaah ini. Juga Ketua DKM Bapak Haji Suroso yang terus bersemangat untuk memfasilitasi berbagai kebaikan-kebaikan di dalam Musholla Antara ini. Dan juga Ketua kegiatan Ramadan, panitia panitia Ramadan, ya, Ustaz Ilyas, juga Pak Salim, hadirin hadirat sekalian, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Tentu ungkapan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, terus nantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dengan bulan Sya'ban. Hari ini kita udah masuk tanggal berapa, Pas Mawi? 6, nggak berasa, udah sepekan ya, udah tanggal 6. Kemarin kita masih di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Dan Rajab ternyata udah berlalu. Ya, sekarang kita berada di bulan Sya'ban, juga terus kita munajatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban ini dan sampaikan umur kami bisa berjumpa dengan Ramadan. Salawat ring salam semoga senantiasa Allah curahkan atas teladan kita, qudwah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama salaf tentu memandang bulan Sya'ban ini sebagai bulan tazkiyatun nufus, ya, penyucian jiwa kita. Ya, untuk itu kita terus harus melakukan muhasabatul amal, menghitung-hitung ya amaliyah kita, dan juga ini sebagai sebuah latihan untuk menuju Ramadan yang sebulan akan tiba, 24-25 hari akan segera tiba pada kita. Ya, karena apa? Kalau nggak diingatkan, ini manusia ini sering lalai, ya, lupa, ya. Nah, oleh karena itu sering bulan Sya'ban ini bulan yang memang banyak dilalaikan oleh manusia. Padahal ini betul-betul bulan ini seperti saya sampaikan kemarin, para ulama salaf itu mengungkapkan bulan ini bulan menyiram gitu ya. Kemarin bulan menanam, sekarang bulan menyiram gitu. Dan ini disadari juga oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadis. Beliau sampaikan, an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah lam araka tasumu min syahri minasyuhuri ma tasumu min Sya'ban. Ya, jadi Usama mengingatkan, kok nggak ada bulan yang paling banyak Rasulullah puasa di luar Ramadan kecuali di bulan Sya'ban.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Ya. Itu adalah bulan yang sering dilalaikan manusia. Ya, karena berada di bulan Rajab dan bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Ya. Jadi ini amal yang dilakukan saat manusia ini lalai, tentu lebih dekat kepada ikhlas. Ketika kita menghidupkan, ketika kita banyak menghidupkan bulan Sya'ban ini dengan kebaikan demi kebaikan, karena banyak manusia yang lalai. Gitu. Ya. Nah ini disadari betul juga oleh baginda Rasulullah SAW. Zalika syahrun yaghfulun nasu anhu. Ini adalah bulan yang sering dilalaikan oleh manusia. Ya. Makanya ini harus kita juga jangan termasuk orang-orang yang lalai justru ya. Justru pada kita harus diingatkan dengan hadis ini, kita menjadi sadar, kita menjadi orang-orang yang mempersiapkan dan menghidupkan bulan Sya'ban ini dengan kebaikan demi kebaikan. Orang beriman justru menghidupkan waktu-waktu yang dilupakan, yang dilalaikan oleh manusia secara umum. Ya. Nah makanya kita harus berusaha untuk menghidupkan bulan ini dengan berbagai amal kebaikan pada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada manusia secara keseluruhan. Hablum minallah dijaga dengan baik, hablum minan nas juga terus dijaga. Ayat yang tadi saya baca sungguhnya terdapat di dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-77. Itu mengingatkan kepada kita bahwa hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala juga harus melahirkan juga hubungan yang baik dengan manusia. Ayat itu berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Ya. Allah mengawali ayatnya ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, irka'u, rukuklah kamu. Sama-sama ruku, usjudu, sujudlah kamu bersama-sama. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum, abdikan diri kamu, sembah Allah Subhanahu wa taala bersama-sama. Ya. Itu menunjukkan bahwa adanya hablum minallah yang kuat, mempersiapkan diri kita untuk semakin menjadi hamba-hamba Allah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, tapi setelah itu kemudian waf'alul khaira, dan banyak-banyaklah berbuat baik kepada manusia. Itu menunjukkan adanya hablum minan nas. Itu kunci dari kemenangan, dari kesuksesan dalam kehidupan ini kalau itu terjaga dengan baik. Ya, hablum minallahnya berjalan kuat, ittisalum billah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taalanya kuat, dan satu sisi yang lain adalah hubungan hablum minan nasnya baik dengan sesama manusia, ini juga baik, ya. Maka itu yang la'allakum tuflihun, pasti kamu akan menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang menang gitu. Nah, jadi ini mengingatkan kepada kita, ya, bahwa kita harus memperkuat hubungan dengan Allah dan memperkuat juga hubungan dengan manusia. Pada lanjutan hadis yang tadi diungkapkan oleh Usama bin Zaid radhiyallahu an, betulnya dijelaskan juga bahwasanya bulan Sya'ban ini adalah bulan diangkatnya amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di lanjutan hadis tadi, wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Bulan ini adalah bulan diangkatnya amal-amal kepada Allah Rabbul Alamin, ya, Allah semesta alam. Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku suka amalanku diangkat dalam keadaan aku berpuasa. Ya, makanya tadi wajar kalau bulan ini adalah bulan yang paling banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di luar Ramadan, ya paling banyak di bulan Sya'ban, ya.
Kenapa? Kata Pak Ilyas, ini sebagai auditor, Sya'ban ini adalah momen audit amal tahunan itu. Akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, tentu kita harus mempersiapkan nih di deadline waktu ini dengan kebaikan demi kebaikan. Bahkan tadi saat diangkatnya kata baginda Rasulullah diungkapkan, aku ingin ketika amal-amal diangkat, aku dalam keadaan berpuasa, ya. Sehingga puasa ini menjadi amal unggulan saat laporan amal ini diangkat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini juga mengajarkan pada kita pentingnya kualitas penutup amal kita ini, ya, saat menghadap Allah ini, amal-amal ini, ya, kita dalam keadaan berbuat baik. Justru jangan kita nantangin saat kita ini tahu ini amal ini akan diangkat, kita banyak melakukan kemaksiatan. Nauzubillah min dzalik. Ya. Dari itulah tadi di dalam riwayat Imam Bukhari Muslim juga mengungkapkan bahwa penuturan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu sya'bana kullah. Beliau bahkan mengungkapkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa itu hampir seluruh di bulan Sya'ban ini. Kana yasumu sya'bana illa qalila. Beliau ini berpuasa di bulan Sya'ban kecuali hanya sedikit, ya, jadi lebih banyak puasanya. Itu yang dilakukan oleh diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi sekali lagi bulan Sya'ban ini adalah bulan latihan jasadiyah dan ruhiyah, ya, sebelum tibanya bulan Ramadan. Nah, ibarat olahraga, Ramadan ini udah, kalau misalnya itu udah pertandingan lari, sprint, apa segala macam. Nah, bulan Sya'ban ini bulan pemanasannya, kira-kira begitu. Ya, kalau olahraga tanpa pemanasan kira-kira gimana, Pak? Ya, nggak optimal, ya. Ada yang kaku-kaku tadi masih belum prima, ya nggak bisa. Akhirnya menjadi pemenang. Nah, inilah kita bulan latihan jasadiyah kita, banyak berpuasa sehingga nggak kaget begitu masuk satu Ramadan, kagetan. Ya, bolak-balik buka lemari es, buka kulkas. Ya. Nah, kenapa? Ya itu kurang siap. Nah, begitu juga secara ruhiyah. Secara ruhiyah Ramadan ini akan menempa kepada kita dengan latihan yang sungguh sangat luar biasa. Nah, ini juga harus dipersiapkan oleh kita, ya, di bulan Sya'ban ini harus kita membiasakan juga latihan ruhiyah. Dengan tadi di bulan Ramadan kita akan ada sholat tarawih, ya kita harus mempersiapkan juga, ya, qiyamul lail di bulan Sya'ban sehingga kita betul-betul masuk Ramadan ini penuh dengan kesiapan yang prima, ya. Dengan membiasakan ibadah sunnah agar ibadah wajib Ramadan nanti insya Allah lebih kuat, ya. Ya, ini kira-kira yang harus kita lakukan di bulan Sya'ban ini. Nah, bahkan di bulan Sya'ban ini juga banyak ada bulan-bulan Allah memberikan ampunan, ya. Jadi dalam riwayat Imam Ibnu Majah atau Tabrani, ya, itu disebutkan an Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Mu'az bin Jabal, ya, radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bersabda, yatali'ullahu ila jami'i khalqihi lailatan nisfu min Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala, ya, melihat seluruh makhluknya pada malam nisfu Sya'ban, lalu mengampuni semuanya. Hanya 2 orang yang dikecualikan, ya. Yaitu apa? Fayaghfiru li jami'i khalqihi, Allah ampuni semua makhluknya, illa li musyrikin au musyahinin, kecuali 2 golongan yang enggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah orang-orang yang musyrik karena menyekutukan Allah. Yang kedua, orang yang menyimpan permusuhan. Ini udah masuk bulan Sya'ban masih aja bermusuhan antar tetangga, ya, enggak akur, suami istri. Nah ini yang harus jadi introspeksi bagi kita. Jadi ampunan Allah Subhanahu wa taala yang harus diberikan pada kita ini terhalang. Kenapa? Karena kemusyrikan yang kita lakukan. Karena
dendam yang kita terus kobarkan. Nah, ini yang justru merusak ya. Nah, oleh karena itu ini kita harus membersihkan hati ini sehingga berbagai amal-amal ini betul-betul nanti pada akhirnya mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala saat kita ada kekhilafan, kekeliruan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah pentingnya kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan pada diri kita. Ya, kita lebih banyak berintrospeksi agar apa yang kita lakukan di bulan Sya'ban ini betul-betul nanti bisa menghasilkan ya hasil di bulan Ramadan ini kita memanen dengan panenan yang sangat besar, sukses ya. Itu. Nah, itulah Bapak Ibu saudara sekalian akan kedudukan di bulan Sya'ban ini ya, sehingga para ulama ini mengajarkan pada kita betul-betul manfaatkan sebaik-baiknya bulan Sya'ban ini oleh kita masing-masing. Jadi terutama para ulama tazkiyatun nafs ya, ulama tasawuf yang sering tadi menyebutkan bahwasanya Rajab adalah bulan menanam, Sya'ban adalah bulan menyiram, dan Ramadan ini bulan untuk memanen. Ya, kalau kita menyiramnya rajin, nggak ada pohon-pohon yang kering ya, karena semuanya segar gitu. Akhirnya kita pun memanen, insya Allah memanen amalan-amalan di bulan Ramadan ini dengan hasil yang luar biasa. Ya, jangan sampai kita merasa lelah. Ini di bulan Sya'ban aja udah lelah, loyo itu ya. Nah, gimana lagi masuk Ramadannya ya. Jadi siapa yang lalai ya di bulan Sya'ban, ia akan lelah di bulan Ramadan. Ya, melalaikan bulan Sya'ban akhirnya kelelahan diri, masuk Ramadan ya nggak siap ya. Nah, makanya kita harus betul-betul optimalkan sekali lagi ibadah di bulan Sya'ban ini. Dengan apa? Yang pertama tadi sebagaimana beberapa hadis yang tadi diungkapkan baik oleh Aisyah radhiyallahu anha maupun oleh Usama, bahwa kita ya hidupkan dengan banyak-banyak berpuasa, apalagi yang punya hutang ya. Masih ada hutangnya apalagi nih, saya harus ingatkan juga, lunasi ya mumpung belum masuk Ramadan tahun ini. Jadi puasa Senin Kamis atau puasa Ayyamul Bid ya, atau puasa Dawud. Nah, ini kita perbanyak puasa-puasa sunnah di bulan Sya'ban ini. Yang kedua, tentu banyak karena ini tadi bulan akan naiknya amal-amal kita pada Allah. Kira-kira kita setahun ini ada melakukan kesalahan nggak? Dosa kira-kira Bu? Banyak. Nah, oleh karena itu banyak-banyak kita beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ampuni ya. Apa yang kita lakukan itu ya, ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian kita merasa ini kan dosa kecil. Nah, pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa yakin aja. Nah, ampunan ini tergantung Allah. Allah mau ampuni atau tidak gitu. Ya, dosa-dosa kecil kok terus ditumpuk-tumpuk akhirnya jadi besar, tapi Allah nggak ampunin, ya, repot juga. Nah, makanya kita berikhtiar untuk terus beristighfar, baca istighfar terus, astagfirullahalazim wa atubu ilaihi. Banyak istighfar yang bagai ungkapan kita ya pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi perbanyak istighfar, taubat pada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kesalahan, kekeliruan, dosa yang kita lakukan selama ini ya. Kemudian amalan yang lain saya kira bisa kita pemanasan, karena di bulan Ramadan adalah syahrul Quran, bulan diturunkan pertama kali Al-Quranul Karim, maka kita juga ya perbanyak dengan mulai membaca Al-Quran. Tilawah Quran kita udah mulai
rutinkan setiap hari ya. Itu ya kalau rutin dibaca ya, kalau baca satu hari satu ain ya, itu setahun bakal khatam karena ada sekitar 360 ain ya. Kalau membaca rutin ya. Kalau membacanya lebih banyak lagi, oh saya masih bisa lebih baca ya. Makanya ulama membuat itu juz-juz itu agar supaya sehari satu juz, berarti setiap bulan khatam ya. Nah jadi gitu. Nah, ada juga yang baginya adalah sepekan hatamannya. Nah, makanya dibagi Quran itu menjadi 7 bagian ya. Bagian pertama setelah surat Al-Fatihah, 3 surat pertama. Surat apa aja tuh? Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, itu udah ya 1 hari. Nah, untuk berikutnya 5 surat berikutnya ya, yaitu dari mulai surat apa? Al-Maidah. Surat An-Nisa kan tadi udah. Al-Maidah, An-Nisa tadi udah depan. Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah. Nah begitu seterusnya. Nanti di hari ketiganya, tadi setelah 3, 5, 7 surat berikutnya. Terus 9 surat berikutnya, 11 surat berikutnya, sampai sisanya ya kita hatamkan pada hari yang ke-7. Ya itu jadi orang ulama-ulama ini begitu teliti. Sehingga tadi kadang-kadang kalau kita buka Al-Quran di Indonesia itu terbitan di sepertujuh itu ada pembedanya di sisi-sisi bingkainya itu. Nah itu menunjukkan disitulah sepertujuh Al-Quran. Sehingga setiap pekan hatam. Ya. Ada juga yang biasakannya kalau sehari 10 juz. Nah, sehingga setiap 3 hari hatam. Pak Salim ini setiap 3 hari hatamnya. Nah jadi itu, jadi saking concern terhadap tilawah Al-Quran, ingin membaca Al-Quranul Karim. Nah itu dipersiapkan. Dari mulai sekarang ini kita coba sekemampuan kita. Baca 1 ain dulu, udah 1 ain kita baca, ya. 1 halaman kita baca. Ya, kalau 1 halaman kita baca, insya Allah juga sekitar 600 hari itu kita udah hatam Al-Quran, ya. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Dengan persiapan-persiapan ini kita insya Allah lebih siap nanti masuk Ramadan. Kita dalam keadaan yang udah prima nih, ibarat olahraga itu udah pemanasan. Ya. Tapi jangan kemudian juga pemanasan aja, begitu Ramadan kita loyo. Ini nggak bakal jadi pemenang. Pemanasannya aja yang hebat. Iya. Sampai lumer ya Bu. Nah, itu yang hablum minallah kita jaga. Adapun hablum minan nas, kita juga tadi perlu perhatikan. Di antaranya apa? Kita juga mungkin punya salah di antara kita dalam hubungan bertetangga, suami istri, berhubungan dengan masyarakat, berhubungan di kantor dan sebagainya. Maka jangan sungkan-sungkan dalam hal ini kita meminta maaf, ya. Minta maaf. Dulu kalau di Jawa ada tradisi menjelang Ramadan itu justru membuat kue, ya. Untuk bersilaturahim ke tetangga, bikin kue apem itu ya. Padusan, mandi-mandi itu di Solo ya. Megengan, memberi tetangga. Kok kue apem yang dikasih? Itu karena mungkin orang-orang Jawa dulu itu mendengar ini orang Arab kalau bilang nih afwan menjelang Ramadan tuh afwan. Maafin saya ya afwan. Kedengaran sama daerah Jawanya afem. Bikinnya kue apem. Saling ya memberi. Saya kira bagian daripada ekspresi ya.
bahwa ya menjelang Ramadan itu nggak ada ganjalan di antara kita, nggak ada ganjalan di antara suami istri, di antara tetangga, ya ini nggak ada. Makanya itu clear, akhirnya semua sama-sama bisa meramaikan aktivitas Ramadan ini dengan baik, ya. Apalagi biasanya menjelang apa namanya Ashrul Awakhir, 10 hari terakhir, kadang suka di depan-depan rumah kita pasang obor karena waktu itu mungkin masih gelap ya, obor. Nah, ini mungkin Pak Ketua DKM dan Ketua apa namanya Ramadan. Ini kalau kita masuk ke sini juga nih musola, rasanya di situ di gang ini gelap banget ya. Ya, mungkin perlu ada penerangan lah, minta penerangan di sebelah sini mungkin. Siapa? Yayasan apa yang sini? Rahmah ya, Rahmah. Ya, itu mungkin bisa dicantol beberapa lampu ya, sehingga kesini nih enak, itu terang gitu. Jadi kalau jalan nggak licin ya, kelihatan mana ada apa namanya becek. Ya, ada juga kadang-kadang kotoran-kotoran hewan gitu. Iya. Nah, ini yang mungkin bagian dari itu. Nah, tadi kita saling memaafkan satu sama lain ya. Itu kuncinya memaafkan satu sama lain, ya. Yang kedua, hilangkan tuh rasa hasad kita, ya. Dengki apa segala macam sesama kita, di anggota keluarga, ya, atau di anggota masyarakat, dalam tetangga dan sebagainya, itu hilangin rasa dengki, ya. Ya, kalau tetangga kita punya apa namanya Allah rezeki lebih, ya kita ikut bersyukur, ya jangan sampai kita malah mendoakan yang nggak baik pada tetangga kita, ya jangan sampai itu ada hasad, ini merusak ya. Dan yang ketiga tentu perlu kita lakukan tadi silul arham, jalin silaturahim, ya, sehingga inilah yang akan memperkokoh ikatan-ikatan di tengah masyarakat kita. Jadi menunjukkan luar biasa hablum minallahnya kuat ya, tapi hablum minannasnya juga ini betul-betul bisa kokoh gitu. Nah, inilah yang akan bisa mengokohkan insya Allah aktivitas kita masuk dalam Ramadan ini dengan penuh kebersamaan. Makanya tadi ayat-ayat juga ayat-ayat yang menunjukkan kebersamaan. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u, ruku'lah kamu bersama-sama. Isjudu, sujud bersama-sama. Wa'budu rabbakum, ya, abdikan diri kamu bersama-sama. Waf'alul khaira, kemudian banyaklah berbuat baik, ya. Itu juga kebersamaan dalam bentuk jamak, sehingga jangan sampai kita pengen beramal, pengen masuk surga sendirian, ya. Nggak ngajak-ngajak yang lain. Nah, ajak-ajak yang lain sehingga kebaikan-kebaikan ini menyebar di tengah kehidupan keluarga maupun di tengah kehidupan masyarakat kita. Saya kira inilah Bapak Ibu sekalian yang perlu saya ingatkan dalam kesempatan pagi hari ini. Sya'ban sekali lagi bukan bulan biasa, ia bulan untuk menyiapkan jiwa kita. Siapa yang memuliakan Sya'ban, Allah insya Allah akan memuliakannya bulan Ramadan. Barang siapa ingin Ramadannya hidup, maka hidupkanlah bulan Sya'ban ini. Ya, dengan berbagai amaliyah, ya, baik yang tadi menyangkut amaliyah langsung pada Allah Subhanahu wa taala, maupun tadi dalam hubungannya antar manusia, memaafkan, silaturahim, dan menghilangkan rasa dengki, hasad di dalam diri kita. Wallahu a'lam, mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat pada kita semuanya sebagai pengingat untuk kita masuk ke dalam bulan Ramadan yang kita nanti-nantikan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu waliyut taufiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Syaikhu, Bapak Ibu sekalian, untuk menyambung itu apa sih yang diiming-imingin sama Rasulullah. Kalau kita suruh bulan Rajab itu bulan menanam, bulan Rajab itu bulan menanam, Sya'ban itu bulan menyiram, dan panennya di Ramadan. Nah, yang dipanen itu apa, Bu? Jazakallah.
Nah, ini saya bacakan ya. Ini Sahih Bukhari. Bukhari Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap ridho Allah, maka dosa-dosanya yang telah berlalu akan diampuni. Barang siapa yang melaksanakan qiyamul Ramadan atas dasar iman dan mengharap ridho Allah, maka dosa-dosanya yang telah berlalu akan diampuni. Barang siapa yang melaksanakan qiyamul Lailatul Qadar atas dasar iman dan mengharap ridho Allah, maka dosa-dosanya yang telah berlalu akan diampuni. Kita akan menjadi orang yang bersih karena seluruh dosanya sudah diampuni ketika kita pada bulan Ramadan bisa menjalankan dengan baik seluruh amal-amal Ramadan yang mulai Qadar dan puasa Ramadan, dan itu yang dipanen. Makanya di bulan Syawal akhirnya kita ketemu namanya Idul Fitri. Bersihlah kita sudah. Ayo silakan yang mau tanya-tanya, yang mau monggo Pak Mawi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan itu, saya ditunjuk sebagai penerima zakat. Iya. Besok di bulan Ramadan. Nah, terus ini sebetulnya tidak ada pembahasan menyinggung tentang zakat, tapi berhubungan dengan Ramadan itu kan ada zakat di situ. Iya. Nah, ada beberapa orang ibu-ibu, bil khusus ibu-ibu kebanyakan suka macam kayak begitu. Jadi dia bilang begitu saya minta zakat, saya kan orang nggak punya, Pak. Dia bilang gitu. Apa ya saya harus zakat? Saya orang yang berhak menerima doang. Dia bilang kayak gitu. Lah, maksud saya ya apa yang saya tanyakan untuk mensikapinya, untuk menjawab. Kalau ada yang berkata seperti itu kira-kira secara eloknya bagaimana? Iya. Makasih ya. Zakat ini kan macam-macam. Pertama ada zakat mal. Ya, kaitan zakat mal, zakat harta dari emas yang kita punya. Ya, kalau emas itu ibu pakai seharian, ya walaupun sampai nisabnya ada yang bilang 85 gram atau 96 gram, ya itu ibu pakai keseharian, itu nggak dihitung sebagai tapi kalau ibu simpan nggak pernah dipakai, ya itu untuk barang simpenan aja, itu kena zakat. Itu emas, yang punya emas. Di sini ibu-ibunya punya emasnya gede-gede malah nih. Emas Salim. Mas Suroso. Santong. Gede masnya. Berapa gram gitu? Nah, jadi itu yang kalau kitanya punyanya 1 kilo, tapi dipakai semua, yang nggak bayar juga. Kalau memang buat perhiasan yang dipakai sehari-hari, ya. Tapi kalau tadi disimpan, nah itu kemudian ditunaikan, ya. Nah, jadi yang kedua ada juga kaitannya dengan zakatun nafs, ya, itu zakat fitrah, ya. Zakat fitrah ini zakat menyangkut diri kita kalau udah sampai nanti selesai di bulan Ramadan, ya. Nah, masuk ke dalam bulan Syawal, nah itu kita punya kewajiban, ya, setiap jiwa, bahkan jangankan yang ini, bayi yang lahir aja, yang baru lahir, ya, di bulan Ramadan akhir, ya, itu punya juga kewajiban, ya, untuk menunaikan zakat fitrah, ya.
Tetapi kalau memang tadi kok ini nggak punya sama sekali, nggak ada apa-apa, ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita nggak punya, ini gimana mau bayar, nggak ada apa-apa di rumah, nggak punya apa-apa juga untuk membayarkan, ya itu justru yang harusnya menerima zakat, ya. Tapi intinya zakat ini wajib yang untuk zakat fitrah ini, ya ini wajib bagi yang mereka memiliki kelebihan makanan. Pada malam Idul Fitri ini masih kelebihan makanan, ada makanan, ya punya kewajiban, ya apalagi melebihi kebutuhan pokok dirinya dan orang yang menjadi tanggungannya, ya itu menjadi kewajiban. Tapi kalau nggak punya sama sekali itu, nah ya itu ya justru harus kita berikan, mustahik namanya. Nah, ada juga beberapa pengalaman hal-hal seperti ini karena orang nggak paham. Dulu pernah ada cerita dari teman-teman di Dompet Duafa ketika melakukan pemungutan zakat di satu tempat. Ya, dia melihat ini ada orang yang kaya tapi setiap tahun nggak nunaikan zakat. Akhirnya apa? Pada bulan Ramadan itu, ya akhirnya dibagilah zakat fitrah. Kaget juga dia mendapatkan, kok saya dapat zakat fitrah. Nah, baru di situ disadarkan sungguhnya Bapak punya kewajiban. Tapi karena Bapak nggak pernah menunaikan selama ini, ya mungkin Bapak walaupun melihat tampilan luarnya secara ini cukup apa segala macam, mungkin Bapak juga berkekurangan, dia dikasih. Baru dia sadar, ya oh ternyata saya punya kewajiban. Akhirnya mulai sejak itu dia menjadi muzaki, ya. Nah itu yang menunaikan zakat, ya. Jadi itu Pak Asmawi, ya mulia, saya kira tugasnya untuk memungut zakat, ya, zakat fitrah dan zakat mal, ya, sehingga kita yang Allah limpahkan harta, ya mari kita tunaikan zakat kita, ya, sehingga kita bersih, karena pada harta kita ada hak-hak orang-orang yang tidak punya, ya. Saya kira itu, ya. Ya, mungkin Pak Mawi yang paling susah ini Ustaz. Orang mengaku miskin padahal mampu. Kurang syukur. Ya, kurang syukur berarti. Karena apa, kalau giliran pembagian sembako aku miskin. Ya, giliran zakat mengaku miskin, dia terima. Padahal pulsanya setiap hari, main di internetnya tiap hari, lebaran masih beli baju baru, masih beli kue banyak, tapi tetap aja karena itu pengeluaran jadi merasa miskin. Itu saya kira ini mental lah, jadi memang harus edukasi. Saya benar kata itu, edukasi. Yuk yang lain silakan, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti ayat yang kita sampaikan tadi, Al-Hajj surah 22 ayat 77. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum wa'qul khairan la'allakum tuflihun. Kita kayaknya ilmu sudah banyak kali mungkin ya Ustaz. Cuman yang saya khawatir nih, kita ini seperti guru Anda bilang 60 tahun yang lalu, al-ilmu bila amal kasajar bila sama. Jadi kita khawatir ilmu banyak tapi kita nggak amalkan. Ya contohnya ketika kewajiban bayar zakat, dia merasa miskin atau
masakin atau fuqara gitu. Tapi giliran ghanimah, giliran dia paling depan. Nah, giliran kewajiban lalai, merasa berat mengeluarkan berat. Nah, sedangkan untuk menuntut haknya sangat, kalau haknya tahu banget haknya paling dulu kalau menuntut hak. Gimana Ustaz? Supaya kita biar ilmu sedikit demi sedikit kita amalkan gitu maksudnya. Iya. Iya. Jadi di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala bahkan mengancam ya. Di dalam surah As-Saff ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, ya. Ini wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah, itu keras sekali ancamannya ya. Nah, dari sini tentu menuntut pada kita apa yang kita tahu sedapat mungkin kita mengerjakannya ya. Bahkan sebagian ulama ya, sebelum beliau mengajarkan kepada orang-orang akan apa sesuatu yang akan dia lakukan, dia mempraktekannya terlebih dahulu sehingga betul-betul enggak terkena tuntutan ayat ini ya. Kabura maqtan 'indallah ya. Jadi inilah apa namanya teguran keras dari Allah pada orang-orang yang beriman. Jadi ucapannya enggak sejalan dengan perbuatannya, ini enggak boleh gitu. Menyuruh kebaikan tapi tidak mengamalkannya, berjanji, berkomitmen, berikrar tapi enggak ditepati ya. Nah, ini enggak boleh. Makanya apa yang kita tahu ya, sedapat mungkin kita amalkan ya, sehingga betul-betul keluar dari ayat yang teguran keras ini kepada kita. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin menunaikan, melaksanakan apa yang kita tahu. Kita tahunya sedikit, ya sedikit itu kita amalkan. Mudah-mudahan dari situlah kita akan bisa justru memperbanyak amal-amal ke depannya. Kalau kita punya prinsip seperti itu, apa yang kita tahu dan itu benar kita amalkan, maka lama-lama tentu kita akan terbiasa. Sebetulnya kalau kita melihat dari asbabun nuzul ayat ini, itu yang seringkali itu menyangkut masalah berjihad ya. Orang itu bersemangat ketika wah kita semangat nih apa namanya untuk siap berjihad. Apa yang terjadi begitu ada perintah, sebagian nggak menepati ucapannya. Dan berjihad ini sesuatu yang terkesannya nggak enak kan, itu ya. Padahal itu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala karena akan membuat orang ini lebih terjaga. Nah, jadi akhirnya berbalik sebagian. Nah, jadi ini ada amalan-amalan yang memang menyangkut tadi ya, kita harus persiapkan dengan baik dan kita siap untuk mengamalkannya gitu. Ya termasuk tadi juga kaitan dengan zakat ya begitu juga kan. Kan zakat ini sesuatu yang kita ngeluarin uang enak nggak kira-kira Bu? Nah, uang ini kita kumpulin di kerja-kerja kita kok tiba-tiba keluar begitu aja, kira-kira nggak ada manfaatnya. Dalam benak kita kalau nafsu yang berbicara gitu kan. Nah, tapi ingat bahwa di dalam harta kita ini ada hak-hak orang-orang yang lain. Nah, itu yang Allah minta ya, Allah yang meminta ya, bukan apa namanya Pak Asmawi hakikatnya nih. Allah yang minta Pak Asmawi. Jadi tugas dari Allah nih ya. Cuma dulu ya ada di zaman Rasul ini ya, diingatkan juga ada orang yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW sebagai pemungut zakat ya. Akhirnya dia pungut zakat ya dari orang-orang yang kemudian dia kembali kepada Rasulullah ya, serta menyatakan ya Rasulullah, ini zakat yang diberikan orang kepada engkau.
dan ini hadiah yang diberikan kepadaku. Nah itu pada saat itu. Nah kemudian Rasulullah SAW langsung mengingatkan, berkhutbah kepada orang banyak, dan mengingatkan kalau kamu duduk-duduk aja di rumah kamu, rumah ibu kamu, rumah bapak kamu, kira-kira bakal dapat hadiah nggak kalau nggak perintahkan oleh Rasulullah SAW untuk memungut zakat? Ya enggak. Nah maka itulah kaitan dengan yang tadi seringkali ini gratifikasi apa segala macam menyangkut tugas-tugas itu, ini harus jadi perhatian kita juga, ya. Itu yang diingatkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mudah-mudahan zakat ini untuk pembersih, ya. Mudah-mudahan ketika kita tunaikan zakat, insya Allah harta kita akan menjadi harta yang bersih. Jika kita membayarkan, tunaikan zakatun nafs, zakat fitrah, insya Allah jiwa kita juga akan menjadi jiwa yang bersih, ya. Nah, jadi ini barangkali yang menjadi pengingat bagi kita semuanya. Wallahu a'lam. Iya. Satu lagi ada? Sebelum kita tutup, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sih kalau menganalisa seperti itu, memang kadang-kadang kan kita sebagai manusia bisa hanya menilai orang saja, tapi tidak bisa mengintrospeksi diri kita sendiri. Iya. Nah itulah kadang-kadang penyakit kita di sini, Ustaz. Nah sekarang bagaimana sebaiknya supaya diri kita sendiri baik dan lebih baik. Nah, jangan menilai orang dulu, bagaimana menilai diri kita sendiri. Itu bagaimana, Pak? Iya. Memang harus latihan. Artinya kita jangan sampai, justru yang penting itu adalah introspeksi, menilai diri kita sendiri, ya. Sehingga apa yang kita lakukan, ya jangan mendasarkan kepada apa yang ada pada orang lain. Orang lain aja begitu, udah gua juga nggak melakukan itu. Tapi justru pada diri kita. Apa yang sudah menjadi perintah Allah pada diri kita, ya sedapat mungkin kita amalkan. Ya. Jadi ini pentingnya kita memang muhasabah, ya. Tapi kalau kita ada pada diri kita, kok berat sekali untuk menunaikan zakat, ya. Ya emang itu harus dilawan, ya harus kita mulai membiasakan dari yang sedekah-sedekah sekecil mungkin. Ada di sebuah masjid yang membiasakan diri setiap selesai sholat juga keliling itu kotak amal, ya. Ya itu bagian dari upaya, ya, untuk memudahkan orang itu biasa menunaikan sedekah, ya. Terutama masjid-masjid yang di pasar tuh, karena mungkin ada penghasilannya yang dia dapatnya di zuhur, ya udah sedekah. Ada yang baru dapatnya asar, ya, sedekah maghrib. Nah jadi lebih kepada kita berintrospeksi, jangan kita justru mengandalkan melihat pada orang lain. Kalau melihat orang lain kadang-kadang tadi sawang sinawang, ya. Orang lihat, oh ini orang ini enak banget, orang ini kayaknya udah kaya raya. Padahal begitu melihat tadi, loh ternyata nggak menunaikan zakat. Nah nggak menunaikan zakatnya kenapa? Nah tadi bisa jadi karena nggak paham. Nah akhirnya tadi ketika paham justru banyak mengeluarkan zakat, ya. Nah jadi pentingnya kita ini tadi justru melihat pada diri kita. Nah, makanya kata Sayyidina Umar bin Khattab, hasibu anfusakum. Yang dihisab adalah diri-diri kita masing-masing. Introspeksi adalah pada diri kita, ya, bukan pada orang lain. Coba kamu hisab orang lain. Nah itu kerjaannya ini auditor itu kalau menghisab orang lain, nilai orang lain. Memang tugasnya begitu kalau itu sih, ya, untuk memberikan opini, untuk membuat harus diperiksa. Nah tapi kalau bagian dari kita muhasabah, ya diri kita. Jangan kemudian kita berusaha untuk memperhatikan, melihat orang lain. Nah, jadi sekali lagi
pentingnya kita muhasabah, introspeksi justru untuk diri kita. Bahkan kadang kalau orang yang memahami betul bagaimana ketika dia melihat introspeksi dirinya, nggak berasa tuh kadang-kadang air mata berlinang, ya, memikirkan betapa banyak dosa salah yang kita lakukan selama ini, ya. Nah, jadi ini yang harus dilakukan oleh kita, berdoa, selamatkan, muhasabah. Nah, makanya kata Al-Qur'anul Karim, fala tuzakku anfusakum, jangan kalian merasa diri bersih nih, ya. Tapi ya bersihkan diri kita tadi melalui muhasabah, wa huwa a'lamu biman ittaqa. Allah Maha tahu terhadap orang-orang yang bertakwa, ya. Nah, jadi jangan kita merasa diri bersih, suci dan segalanya. Makanya kita harus selalu muhasabah. Itu saya kira Pak ya. Jadi wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Edu. Sebelum kita akhiri ada beberapa hal yang saya kira saya perlu sampaikan terkait semangat Ramadan. Panitia semalam sudah rapat menjelang Ramadan nanti di hari Minggu. Tanggalnya tanggal berapa Pak Ilyas? Kita akan bikin tarhib Ramadan. Jadi tarhib Ramadannya adalah pengajian subuh seperti ini, Minggu pagi. Ya, nanti kita umumkan semuanya bersama-sama. Dari sini kita jalan pagi bersama. Jadi setelah pengajian subuh ini kata Ibu, nanti mudah-mudahan Pak Saifu bisa sama-sama keliling kampung. Kita keliling. Kalau kondisi begini, Ibu pakai mukena, kita pakai sarung, udah pakai apa aja dah. Kita keliling dari sini ke kiri sampai dari Masjid Abdul Rahman, Pak Yasin, Yusuf, Rodatul Mutakin, Gor muter berakhir di Pak Mawi makan-makan. Bukan sebelum puasa. Ya kayak gini nih, jadi setelah selesai pengajian subuh begini, kita bareng-bareng lah. Suami istri yang belum pada hadir, besok dihadirkan ya. Jadi rame-rame bersama-sama orang kita kampung nih, Semusola kampung RT 7, RT 4 ya. Muter ini berakhir di Pak Mawi. Yang tidak boleh ikut cuma Pak Mawi. Menyiapkan. Kalau yang lain kita akan hibur semuanya ikut. Ya, kita mohon yang suaminya belum kesini, tolong dipanggil, ikutkan. Yang istrinya belum datang, subuhan kesini, mohon bisa hadir saat itu. Karena kita ingin bikin acara hari Ramadan ini, jalan sehat. Jadi jalan sehat pagi-pagi, ya muterin kampung kita. Ya mudah-mudahan Pak Saifu nanti juga ikut, tenang. Semua boleh. Semua, iya. Kecuali ya istrinya beliau. Itu satu. Yang kedua, tanggal Ramadan tanggal pekan kedua, tanggal 28 Februari dan 1 Maret itu nanti ada pelatihan media sosial. Kita harapkan anak-anak remaja, Bapak Ibu yang punya anak remaja, biar main medsosnya bagus, syukur bisa menghasilkan duit. Itu kita ajari semua besok pada 2 hari itu di sini. Jadi kasih tahu dari sekarang anak-anak yang remaja-remaja lah, karena tujuannya memang supaya remaja itu aktif di musola ini, gitulah. Jadi mudah-mudahan dengan acara ini anak-anak kita yang remaja-remaja khususnya, tapi kalau Bapak Ibu mau ikut juga silakan, acaranya itu gratis. Jadi tidak ada bayaran apapun selama 2 hari. Insya Allah kita akan belajar media sosial bersama itu. Ya, itu antara lain yang saya harus sampaikan supaya teman-teman ibu bapak sekalian mulai memberikan informasinya kepada anak saudara tetangga dan lain-lainnya. Saya kira itu. Barangkali panitia ada lagi Pak yang perlu diumumkan.
Cukup ya? Cukup ya, udah. Kalau itu pengumuman dari kami semua dan sekaligus mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita akhiri, sebelum kita akhiri dengan doa. Mohon Pak Saiku memimpin membantu doa Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Waghfir lana dhunubana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.